Salah satu penyebab kredit macet adalah kondisi saat ini, bisa jadi sebabnya karena kreditur, bisa juga karena adanya force majeure. Contoh saat ini terjadi force majeure seluruh dunia. Kita akan membahas tentang masalah kredit macet. Jadi bagaimana kredit macet itu bisa kita atasi, kita lewati bersama. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, begini, ketika kita menghadapi dalam posisi kredit macet, sebenarnya ada dua hal yang menjadi parameter atau menjadi langkah terhadap kredit kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan, opsinya adalah penyelamatan kredit atau penyelamatan aset. Ini mindset ini penting bagi teman-teman sekalian, karena akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Jadi misalkan contoh begini, salah satu penyebab kredit macet adalah kondisi saat ini atau kondisi bisa jadi kondisi karena debitur, bisa jadi sebabnya karena kreditur, bisa juga karena adanya force majeure. Contoh saat ini terjadi force majeure seluruh dunia, yaitu adanya pandemi corona. Adanya pandemi coro ini menjadi suatu force majeure yang berakibat terhadap hancurnya kredibilitas kredit kita. Sejak tahun 1 tahun kemarin, jadi kalau negara mengumumkan sejak Maret, tetapi dampak yang kita rasakan sebenarnya sudah mulai dari bulan Januari, di mana pada waktu itu Wuhan sudah mulai bergejolak, Cina sudah mulai lockdown. Nah, kita pun sebenarnya bangsa Indonesia, kita pun sebenarnya sudah terdampak waktu itu, tetapi memang belum terasa. Baru pada bulan Maret ketika Bapak Presiden menyampaikan kondisi darurat, kita mulai benar-benar merasakan kondisi dampak pandemi. Dan saat ini menurut saya pribadi, itu semakin lama perekonomian semakin merosot. Ya, jadi semakin merosot. Bahkan saat ini pun semakin parah. Jadi kalau banyak teman-teman alumni, klien pengusaha, rekan-rekan juga, itu menyatakan bahwa kondisi saat ini itu lebih berat daripada bulan-bulan yang kemarin. Karena apa? Ibarat kita turun jurang, ini kan terus sampai ke bawah. Kita tidak tahu kapan akan selesai masalah pandemi ini. Semoga secepatnya pandemi ini segera berakhir, ekonomi segera pulih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kondisi kredit yang terjadi saat ini, sebenarnya kita semua banyak yang akan memasuki masa-masa kritis atau bahkan sudah dalam posisi kritis. Karena menurut saya, remuknya perekonomian saat ini itu berdampak luas, termasuk kepada kredit. Bapak Ibu sekalian, remuk perbankan juga sama, remuk juga. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi, jadi sedang ada pertemuan, saya ketemu dengan salah satu kepala cabang, salah satu bank, itu menyatakan remuk. Bahkan menyatakan relaksasi dan restrukturisasi saat ini itu sudah sangat dipaksakan. Karena apa? Orang yang seharusnya kolek 5, itu kita bikin lancar loh saat ini. Nah, ini kan tinggal akan jadi bom waktu yang akan meletus. Mungkin tidak lama lagi meledak. Ini. Jadi kalau ini sudah meledak, maka ekonomi nasional juga akan berat. Nah, kembali lagi, dampak dari adanya pandemi ini itu sangat berpengaruh kepada kredit kita. Saya akan membahas dari segi banyak sebagai debitur. Kita kan sebagai debitur dari bank ya. Nah, ini sangat berpengaruh karena pada nantinya bisa jadi saat ini kita turun menuju macet. Yang ada saat ini dengan adanya relaksasi atau restrukturisasi itu, maka semuanya kan masih ditahan. Jadi sebenarnya ini turun, cuman dikamuflase menurut saya. Jadi seolah-olah lancar, tapi pada intinya sebenarnya berat gitu ya. Nah, kembali ke dua hal tadi. Yang pertama penyelamatan kredit.
Penyelamatan kredit ini dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Jadi yang tadinya turun dibikinlah restrukturisasi. Meskipun kreditnya berat, yang tadinya angsurannya 20 juta turun menjadi 11 juta. Ini kan bentuk upaya penyelamatan kredit agar kredit kita tidak macet. Laporan kita di bank itu tidak macet. Hanya proses restrukturisasi. Banyak proses penyelamatan kredit, bisa minta relaksasi untuk saat ini, restrukturisasi, minta keringanan, itu seperti itu. Bahkan menjual aset yang jadi jaminan itu salah satu bentuk penyelamatan kredit. Karena Anda takut, kita semua takut kalau sampai terjadi kolek atau kredit macet. Itu bentuk dari penyelamatan kredit. Itu Bapak Ibu. Jadi kita masih mempertahankan nama baik kita, itu penyelamatan kredit semua. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya penyelamatan aset. Penyelamatan aset itu gini Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu macet, kita udah tidak mikir angsuran ini. Yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana aset kita selamat tanpa harus membayar. Itu. Jadi koridornya ada dua di materi saya. Yang pertama, bagaimana kita menyelamatkan kredit. Contoh dengan relaksasi yang tadinya angsurannya kayak kemarin ya, pinjamannya hampir per bulan itu 50 juta, kena relaksasi turun. Hanya 5 juta per bulan. Tetapi itu hanya diberikan 1 tahun. Setelah 1 tahun Pak, setelah 1 tahun angsuran yang tadi 50 juta dikurangi 5 juta, berarti yang belum tertunggak 45 juta. Nah 45 juta ini akan ditagihkan dan itu bulan besok, sejak bulan Februari. Berarti bulan Februari angsurannya adalah 50 plus 45. Nah ini masalah. Ibaratnya sekarang kondisi ekonomi sedang masih proses terpuruk, angsuran kita juga menjadi lebih besar. Itu Bapak Ibu sekalian.